saya di salah satu kelas mata kuliah Cipta Karsa, ya, di mana hari ini itu materi kita sangat relevan ya dengan anak kekinian, ya, guys ya. Kalau teman-teman bisa lihat di depan, judulnya AI Co-founder mengubah cara kita belajar, bekerja, dan berinovasi. Ini saya yakin kalian juga dalam hati tahu aja ya. Iya. Oke. Hari ini untuk membahas materi yang keren banget, di mana ini relate banget ya dengan tujuan Universitas Pertamina, di mana Universitas Pertamina itu ingin mencetak lulusan unggul yang berada di bidang teknologi dan bisnis energi, di mana kecerdasan AI ini bukan lagi sekedar tren biasa, ya. Mana AI ini udah kalian pakai sehari-hari kan ya, bener nggak? Untuk apa? Yang pertama kayaknya yang jujur, ya, untuk berbagai hal ya. Semoga hal-hal tersebut masih dalam konteks yang positif. Nah, untuk penjelasan terkait dengan materi kita hari ini, ya kita sudah kedatangan Bapak yang paling keren saat ini. Mungkin teman-teman perhatiannya ada runner sekarang siapa sih? Ada yang pelari culture. Zaki, Pak Zaki. Ini gimana Pak? Pelari culture. Oke, ada yang udah familiar sama wajah Bapak keren kita di depan? Ada yang lihat berita-berita sekarang yang lagi agak viral, viral banget ya, Pak. Terkait dengan foto you langsung. Fotografer para runners, apa beritanya coba? Tentang apa? Betul. Ya, ha, ha, ha. Terus kayak gimana lagi ceritanya? Itu aja sih. Bapak berarti keywordnya itu, Pak. Nanti coba Pak, nanti Bapak analisis. Itu enggak keywordnya yang paling banyak komentari oleh netizen. Coba dicari itu siapa nama Bapak, postingannya, ya, yang memviralkan, yang punya postingan. Bapak ini guys, foto dulu gak sih? Oke, jadi mohon maaf Bapak, kalau pas saya tuh selalu cekakak cekik kayak gitu Bapak. Ya, saya memperkenalkan pembicara kita ini. Beliau adalah ahli di bidang data scientist ya. Eh, Kata-kata tren ya saat ini. Bapak Ismail Fahmi PhD, ya. Beliau adalah seorang data expert dan juga dosen di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Latar belakang akademisi beliau ini udah sangat solid banget ya guys ya. Dari lulusan sarjana dari teknik elektro ITB, kemudian untuk master dan doktornya itu dari program studi Information Science Universitas of Groningen. Ya, saya takut saya sebut. Ah, Beliau juga memiliki banyak sekali uh, histori pekerjaan yang pastinya sangat relate dengan materi kita hari ini. Gitu ya. Dari kita lihat di sini beliau merupakan konsultan ya di Weborama Paris Amsterdam, founder PT Media Kernels Indonesia atau dikenal dengan Drone Emprit. Pernah dengar nggak? Gen Z tahu Drone Emprit nggak? Nggak tahu. Bukan. Bukan generasi milenial. Kalau di zaman saya dulu drone emprit itu terkenal banget guys. Untuk tugas akhir ya sih. Tugas akhir itu pasti pada drone emprit itu udah familiar banget. Teman-teman sekarang mungkin bisa searching nanti. Ya, nama beliau Ismail Fahmi saat ini tuh ada di deretan berita viral 1 minggu terakhir ini. Ya. Nah, beliau juga merupakan ini tadi lecturer dosen di Magister Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia, Vice Chairman
at the Inforcom Commission di Majelis Ulama Indonesia, Vice Chairman 2 at MPI, Majelis Pustaka dan Informasi, Central Board of Muhammadiyah, dan founder atau preskom at the Lab MU, Muhammadiyah Software Labs. Ya. Nah, jadi mungkin seperti itu perkenalan dari saya untuk mempercepat kita mendapatkan ilmu-ilmu keren dari Pak Ismail. Saya serahkan langsung ke Bapak. Bapak silahkan. Baik, terima kasih. Sama ya, Nak Intan ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Selamat semua. Ini yang pakai shawl kuning anggota Golkar itu Pak? Mungkin juga nggak tahu kalau kuning itu Golkar. Ya, kita tahu. Oke, baik. Jadi eh, tadi Bu panggil Bu lah. Bu Intan, ya. Bu Intan, Kakak Intan cerita soal bagaimana ini sempat nyebut foto you ya. Tapi di sini nggak ada pelari kan ya? Ada yang suka ini nggak di CFD, Car Free Day? Siapa yang suka kalau di Car Free Day itu di foto ada? Apa itu diposting di Instagram? Ya. Di post ininya, cara yang sama Pexi. Ah, kan foto keren, culture ya. Tadi ada. Coba dibuka HP-nya. Cari di Google fotografer jalanan. Cari fotografer jalanan. Ini hubungannya dengan artificial intelligence soalnya. Fotografer jalanan. Oke, berita apa yang muncul? Foto you. Foto you. Oke, itu ceritanya apa itu coba? Ada seorang bapak-bapak. Itu ada suami yang keberatan istrinya difoto ya. Ya. Oke, nama suaminya siapa itu? Siapa itu? Jadi Bu Intan mau cerita itu tadi sebetulnya, kok nggak nyambung? Joknya lama, koneknya. Oke, jadi ceritanya itu. 2 minggu lalu saya ke Palembang. Oke, 2 minggu saya ke Palembang. Saya lari-lari hari Sabtu dan Minggu. Ada yang dari Palembang nggak? Coba, nah Palembang. Tahu PI? Hah? PI apa itu PI? Nah, Palembang Icon. Nah, Palembang Icon. Tahu sana nggak? Oh, tahu. Palembang Icon. Kalau di sini itu Tamrin tuh muter. Tamrin. Kita kan lari. Lari, muter, CFD. Panjang untuk CFD kan panjang sekali. Juga ada fotografernya kan? Pak fotografernya kan saking panjangnya mereka kan nyebar ya. Nah, PI itu saya hitung satu putaran itu masih 2 kilo kalau nggak salah. Nah, karena 2 kilo fotografernya banyak sekali puluhan. Kebayang nggak? Jadi kalau ada jalan di depan itu udah 10 fotografer dari atas sampai bawah jalan. Jadi udah kayak artis aja gitu. Wah, begitu foto cepat-cepat. Tapi 15 menit, 15 meter berikutnya ada lagi kayak gitu. Terus putar kira-kira banyak sekali. Biasa lihat ini kok aneh ya gitu. Saya memang suka di foto. Saya pernah lari di Jakarta International Marathon tahun lalu 2023 kalau nggak salah 2024. Nah, saya satu-satunya pelari yang pakai jas, pakai kopiah, rekam, pakai dasi. Oh, Setiap kali lari dibilang teriak Pak Prabowo gitu. Dan saya lari di foto you. Foto saya bagus-bagus, keren banget saya beli. Nah, taruh di rumah kan. Oh, keren banget. Jadi saya udah biasa dengan foto you, tahu cara kerjanya. Makanya ketika di Palembang, saya di foto-foto, saya cek tuh di foto you. Saya punya akunnya ada. Foto saya banyak dong di sana. Ada tahu foto you nggak? Nggak tahu kan? Oh tahu ya, sekalian. Jadi foto you itu buat yang belum tahu,
itu adalah aplikasi artificial intelligence. Teknologi yang dipakai adalah image recognition. Keren banget, akurat sekali. Jadi di dalam aplikasi itu, Anda cukup misalnya lihatin wajah depan sampai kita selesai. Dia dengan sangat cerdas, kenapa kurang? Tes, tes, oke. Nah, si foto you dengan sangat cepat, dia itu bisa langsung mendeteksi foto kita itu di mana saja. Oke, itu satu cerita. Kira-kira tahun 2020 dan sebelumnya, ya, saya suka lari, sepedaan juga. Zaman itu ketika orang mau mencari foto, fotografernya itu ada di pinggir jalan. Dan itu ada nomor teleponnya. Sama HP dia, sama Instagram. Jadi kita harus ingat tuh, siapa yang motret tuh. Oh nomornya ini. Jadi begitu selesai sepedaan atau lari, kita kontak dia. Foto saya di mana ya? Gitu. Oh ini mas. Oh bagus, oke beli, oke berapa? Sekarang udah nggak lagi pakai seperti itu. Fotografer mengupload fotonya ke foto you, kita tinggal kasih wajah kita ke foto you, kemudian foto you akan nyari foto kita ada di mana saja. Cerdas ya? Cerdas sekali, sangat membantu. Pelari culture suka kayak saya ini kan. Maraton pakai jas. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, itu banyak culture-culture itu senang sekali pakai foto itu. Ya. Sampai di situ ada masalah nggak? Nggak ada masalah buat mereka. Ya. Tapi ketika saya ke Palembang, saya lihat, ini kenapa banyak sekali fotografernya? Dan saya ngerti tentang pelindungan data pribadi. Di Indonesia itu ada namanya UU PDP. Saya sama Pak Zaki itu dari Belanda dulu di Groningen. Nggak ada itu kalau di Eropa itu orang foto-foto gitu. Kecuali pas lari ya. Pas lari, event lari itu ada potret. Jadi fotografernya itu resmi. Tapi hari-hari biasa itu kita lihat nggak ada event. Jalan kaki biasa difotoin. Di luar negeri nggak ada seperti itu. Kemudian saya taruh itu di foto. Bagaimana akses dari mungkin artificial intelligence. AI menciptakan lapangan kerja baru. Captionnya seperti itu. Jadi begitu banyak orang dimudahkan dengan AI, jadi mudah sekali orang jadi fotografer, tinggal upload, tunggu aja, saya lihatin kita bisa beli. Harganya berapa mas? Biasanya kalau beli di foto you foto gantung. Kalimat 30 di sini ya 100-an ribu. Saya kemarin dapat itu 60 ribu, 50 ribu mahal-mahal. Nah kemarin di Palembang saya cari yang paling murah aja, kasih contoh 16.500. Murah sekali. Maka pas saya lihatin di Twitter, ngapain itu fotografer cuma 16.500. Ya saya berani saya cari yang paling murah, lihatin inilah cara kerjanya. Nah dari situ saya lihat ada akses AI ternyata menimbulkan lapangan kerja baru. Oke. Tapi di sisi yang lain, etika, perlindungan data pribadi, privasi, ini apa kabar? Oke. Tapi saya kan nggak bisa protes ke fotografer. Yang saya lakukan adalah ya posting aja di Twitter, bikin kontroversi, biarkan ini jadi diskusi nasional. Dan alhamdulillah terjadi dengan tiga, tiga apa tuh, tiga Twitter, tiga thread, modal 16.000. Kemudian saya diwawancara BBC, Kumparan, Kupas, segala macam. Masuk, kemudian dipindah ke Instagram. Saya punya akun Instagram tapi nggak rame. Biarin aja kan Instagram. Nah, di Twitter. Diposting di Instagram, diposting di TikTok, diposting kemana-mana. Jadilah kemudian viral. Di televisi saya diwawancara beberapa kali. Saya hitung-hitung, kali wawancara itu, oh, ROI-nya cepet tuh. Sekali wawancara, main 400 ribu. Jadi modal 16.000. Modal 16.000, wawancara 500 kali 4, 2 juta kan untung banyak saya, terus terkenal dan dimaki sama netizen. Oke, jadi apa nih? Ini saya bercanda ya. Oke, jadi ini itu sebagai awalan bagaimana AI itu bisa menciptakan lapangan kerja. Zaman dulu kalau Anda bikin startup gambarannya mungkin kira-kira seperti ini, mungkin sekarang juga seperti ini juga ya. Ada yang ingin lulus. Yang mau lulus siapa coba? Yang mau lulus. Nah, bukannya kalian maba. Tadi aku tanya yang kuning maba.
Nah, maksudnya biasanya kalau kayak gini itu lagi di ospek. Enggak ya? Ya, lagi oh, kaderisasi. Kaderisasi apa? Masih himpunan. Oh, di ospek sama himpunan. Selamat ya. Untung saya bukan ketua himpunan. Saya ketua himpunan dulu. Saya pernah ketua himpunan, saya ketua ospek, elektro ITB. Elektro termasuk yang keras ospek. Distro gitu. Elektro itu pas distro gitu. Ada, ini ada yang senior nggak? Saya kasih ide untuk ospek. Bapak ada yang ingin perlindungan. Perlindungan. Oh, perlindungan ya ada. Oke. Yang sudah mau lulus, misalnya nanti yang sebelum lulus bisa contoh. Kalau lulus nanti rencana mau melamar kerja atau membuat kerjaan baru. Yang mau lamar kerja siapa? Soalnya kayaknya waiting time-nya cuma 3 bulan ya. Kira-kira juga nggak? Siapa yang mau lamar kerja? Oh, Tara, oke. Anak kemarin kan dibilang lulusan U Pertamina, jangan U Pertamina. Universitas Pertamina ini kalau nggak salah tunggu 3 bulan udah dapat rata-rata gitu. Keren banget. Dia punya lulusan ITB udah melamar 300 kali belum dapat. Ada yang lainnya dapat 200 kali, ini ratusan kali nggak dapat. Tapi kalau ada 3 bulan udah dapat, alhamdulillah. Jadi keren banget nih Pertamina ya. Tepuk tangan dulu ya Pertamina. Terus ada nggak yang lihat gitu lulus bikin startup company atau perusahaan sendiri? Satu, bisa langsung bunyi. Oh, enggak. Kalian ini apa? Nali rambutnya. Kirain angkat tangan. Oke, jadi sana ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ini startup satu. Satu aja nih. Kayak kuliah saya nggak nyambung nih kayaknya. Malu-malu. Oke, sip. Itu, gitu. Kamu dipaksa atau enggak? Keren lah ya. Kemarin sore itu, kemarin pagi saya habis di sidang MKC. Tadi ada MKC, supaya fakultasnya juga di situ. Tadi sidang, kamu sukarela atau atas paksaan? Nggak memberikan jawaban itu. Sukarela. Nggak punya. Oke. Jadi kalau ada, ya mudah-mudahan 3 bulan langsung dapat pekerjaan ya. Tapi kalau 3 bulan setengah belum dapat pekerjaan, mungkin bisa pivot untuk jadi pengusaha. Nah, saya akan ceritakan sedikit. Ini in case yang lain ciptakan lapangan kerja. Nah, bagaimana AI itu menjadi co-founder. Jadi kalau ada bikin startup, perusahaan, itu ada namanya co-founder. Co-founder itu apa sih? Apa? Chief Officer. Itu CEO. Co-founder. Ada founder, ada co-founder. Apa itu co-founder? Partner. Ya, partner. Jadi AI jadi partner. Pernah dengar itu nggak? Gimana Anda menjadikan AI sebagai partner pada saat kerjaan tugas? Pada ini kan pengalaman bagus. Anda kerjain tugas sama AI kan? Kenapa nggak itu dilanjutin? Begitu lulus sama AI juga bikin perusahaan. Itu maksudnya AI sebagai co-founder. Jadi udah di training ya. Selama mengerjakan tugas itu, menjadikan AI sebagai co-author. Co-author. Nah, kalau Anda lulus, bukan co-author, co-founder. Zaman dulu, kalau kita bikin startup, co-foundernya bisa kawan kita dan beberapa yang lain jadi banyak. Tapi sekarang, ini bisa dimungkinkan. Di mana Anda menciptakan satu company basisnya AI, ini co-founder. Saya pernah ini, waktu itu saya tes itu, ide ini bisa jalan nggak? Gitu ya. Saya ke Bojonegoro, saya dengan Bojonegoro. Dan waktu itu saya ngajar, bukan ngajar, eh, seminar buat anak-anak muda di desa, gitu, di kabupaten, oke? Di kabupaten. Mereka ada petani, ada nelayan, bukan nelayan, petani dan ya orang kerjanya kerja di kampung-kampung gitu. Tapi mereka udah biasa pakai ChatGPT. Ada ibu-ibu juga berumah tangga gitu. Ada yang belum pakai ChatGPT, tapi saya ajarin. Karena itu pelajaran pakai ChatGPT. Saya tanya, ibu-ibu,
kira-kira kalau Anda mau bikin perusahaan baru, wah keren kan? Terus ngomong sama tetangga, ini bayangin, Anda jangan bayangin di sini, tapi di desa. Boleh, saya mau bikin usaha. Oh, gitu ya. Saya tanya ke mereka, apa kira-kira jawaban tetanggamu itu? Apa kira-kira jawabannya? Hah? Dan nebak gak gimana perspektif? Apa? Ruwet gitu kan? Apalagi wangil. Ada lagi, apa lagi? Diremehin, gimana? Oh, ya, belagu gitu kan? Exactly. Ini jawaban-jawaban yang paling banyak. Belagu lo, ngaca, gitu kan? Wis tuwek gak duit duit, kok bikin gaya perusahaan. Jadi bukannya kita itu disemangati, tapi malah di petakilan atau apa gitu ya, diturunkan. Oke, sekarang saya minta dia coba buka ChatGPT. Bukan sekarang Anda bukan ChatGPT, bukan. Saya minta dia kasih contoh. Tulis di sini misalnya, saya seorang ibu rumah tangga, ya, suami saya pekerjaannya nggak banyak pendapatannya. Saya ingin bikin usaha, tolong kasih ide, karena saya pemalu gitu kan. Terus kira-kira jawaban ChatGPT gimana? Kasih ide, bukan kasih ide, apresiasi. Terus diapain apa lagi? Kasih apresiasi, kasih ide. Ya bagus sekali itu, membantu suami luar biasa. Oke, saya kasih bantuan. Ini serius, ini serius. Coba aja nanti ya. Oke. Terus kemudian, oke, sekarang sebelum mulai, tolong jawab. Kamu punya apa? Punya apa ya? Kamu punya HP, kamu bisa masak, kamu bisa ngurus anak, kamu bisa mencuci baju. Coba apa aja keahlianmu? Saya punya HP, saya bisa masak ya. Terus kamu punya akun apa? Saya punya akun Facebook. Kamu punya akun yang lain nggak? Oh, TikTok juga ada. Ada TikTok. Coba dia apa? Oh, itu amalan yang sangat bagus gitu ya. Ini ChatGPT benar-benar menjadi co-founder ya. Jadi partner. Tetangganya itu malah menjatuhkan, tapi ChatGPT malah memberikan semangat. Oke, saya kasih ide. Idenya ini. Kamu bisa bikin masakan. Ya, coba bikin masakan, masakannya menunya yang sederhana aja. Ini. Tapi saya miskin, nggak punya duit. Oh gitu kan? Oh nggak masalah. Jangan catus batas semangat. Karena banyak pengusaha juga awalnya juga miskin mereka. Oke. Sekarang coba kamu masak, terus ini saya nggak ngarang ini real jadi gini sampai hafal saya. Saking takjubnya. Kamu masak, biasanya masak buat 3 orang, sekarang masak buat 7 orang. Berarti sisa empat kan ya. Nah 4 itu kamu jual. Jualnya di mana? Pakai bos A. Tapi aku pemalu, nggak punya teman. Saya buat gimana situasi si ibu ini sangat susah. Gimana si AI itu bisa memberikan solusi. Oh, jual saja dulu kepada saudara-saudaramu, gitu kan. Gitu. Saudara-saudaraku ini mereka menghina-hina terus. Ya udah ke guru ngaji itu apa kayak gitu. Pokoknya intinya dia berusaha terus. Ini namanya bagaimana kita bisa menjadikan partner ChatGPT itu. ChatGPT Anda sudah belajar jadikan dia sebagai co-author mengerjakan tugas. Sampai Pak Zaki nggak bisa membedakan ini karya sendiri atau ChatGPT. Nah, begitu lulus jadikan dia sebagai co-founder. Tempat untuk diskusi, tempat untuk berdebat. Saya pernah 3 bulan lalu ke Jerman. Ada undangan dari namanya Deutsche Welle. Deutsche Welle tahu DW. Kalau Indonesia itu punya kantor berita namanya Antara. Ya. Kalau London, BBC. UK, BBC. Kalau UK, Australia, kantor beritanya apa namanya? ABC. Ini kalau RUPL ya. Ringkasan pengetahuan umum. Kayaknya saya nggak tahu ini, cuma kita masih kecil ya. Jadi ada buku pengetahuan umum. Oke, di DW itu mau cerita apa tadi? Sampai lupa. Oke, jadi ketika kita mau
mengembangkan si apa tuh startup di sini, ya, kita perlu ada yang namanya co-founder dan AI itu bisa benar-benar membantu. Ya, dan saya dapatkan di sana itu AI itu karena waktu itu kaitannya itu dengan eh, berbagai macam isu disinformasi, bagaimana bisnis sekarang itu banyak dihancurkan, kondisi itu jadi hancur, terutama di media. Media itu kehilangan pasarnya kadang-kadang diambil sama AI. Nah, tapi gimana kita balik? Ya. Jadi gimana kita membalik si AI itu menjadi partner kita opportunity. Ini menjadi penting. Nah, bagaimana sih kita melihat kebangkitan AI sebagai co-founder? Apakah ini merupakan tren? Apakah ini menjadi pola di masa depan? Ya. Dan bagaimana bentuknya caranya? Tadi saya sudah kasih contoh lewat anekdot cerita waktu saya di desa itu gimana orang orang desa itu biasa mentalnya itu fixed mindset. Kita butuh growth mindset. Jadi kalau kita ngobrol sama tetangga itu mereka fixed mindset, jadinya mereka itu saling menghina menjatuhkan. AI ternyata bisa membangkitkan semangat. Hal yang sama bisa jadi ketika Anda punya masalah, tanya ChatGPT akan membantu. Ya, anak punya anak dua, yang satu Ilkom juga, UI sama Australia. Nah, suatu ketika dia itu punya ide, punya gagasan untuk memecahkan suatu masalah, tapi ngobrol sama ChatGPT, termasuk memecahkan masalah psikologi dia. Dia biasa kan anak muda sekarang kan ada mental health. Anak saya itu Gen Z, mental health, mental health. Udah sejak zaman dulu SD, SMP, SMA itu kita langganan psikolog. Dan mulai akhir-akhir ini dia merasa psikolog itu nggak bisa memecahkan masalah dia. Wah, 6 kali pas pulang ke sini psikolog itu nggak selesai. Akhirnya apa? Dia ngobrol sama ChatGPT. Oh, saya khawatir dong. Ini gimana ChatGPT kok diajak teman ngobrol? Namanya Malik. Malik sini lihat. Saya lihat ChatGPT. Ada yang menarik. Prompt dia itu lebih panjang dari jawaban ChatGPT. Kebayang nggak? Prompt dia itu lebih panjang daripada ChatGPT. Bukan dia copy paste data, bukan. Ditulis. Dia cerita, dia turun hati. Jadi benar-benar dia itu berdebat. Tadinya saya berpikir, ChatGPT, saya punya masalah ini, bla bla bla. Dapat jawaban dia ikuti. Kalau itu bahaya sekali. Karena nggak tahu kan si ChatGPT represent seperti apa. Tapi dia menjadikan ChatGPT itu sebagai uh, bukan co-founder dalam hal ini ya, co co psikiater, konselor, tapi benar-benar dia ceritakan ini masalah saya, ini segala macam. Jadi dalam ChatGPT itu, dalam AI, supaya kita mendapatkan jawaban yang bagus, kita harus ngapain? Kita harus kasih konteks yang lengkap. Jadi Anda bisa bikin perusahaan, Anda bisa bikin ini segala macam itu, kalau Anda kasih konteksnya lengkap. Konteksnya apa? Saya punya ide seperti ini, problem saya seperti ini, data dari BPS seperti ini, kondisi seperti bla bla bla, tolong bantu cari segala macam gitu. Solve, idemu seperti apa? Kasih ide. Tapi jangan langsung dipercaya. Ada seorang profesor yang waktu saya di Biosofela itu, kan di acara gitu. Dia profesor dari Universitas Amerika gitu. Bagaimana pandangan dia terkait penggunaan AI oleh mahasiswa? Dia bilang ini, saya persilahkan mahasiswa saya pakai AI atau tidak pakai AI. Silahkan pakai. Tetapi kalau dia menggunakan AI, saya minta dia memastikan dia sudah berdebat dengan AI. Dia udah bisa berdebat dengan si ChatGPT kalau kita pakai ChatGPT. ChatGPT ngomong apa? Jangan langsung diterima. Anda kasih gambaran pemikiran Anda. Debat dia. Karena pasti kan dia mencoba untuk pleasing kita. Dan mungkin itu kalau Anda lihat di profile apa di dalam setting si ChatGPT itu kan ada pilihannya. Pilihannya itu uh, sopan atau mungkin agak keras atau mungkin agak apa. Jadi personality si AI ke kita itu bisa disetting. Oke. Okay? Jadi ini yang menjadi pertanyaan. Ini tahun 2025, 68% startup tahap awal melaporkan menggunakan AI untuk fungsi strategis, untuk nyusun visi, untuk nyusun strategi dan lain-lain. Apa problemnya? Gimana kita bisa percaya? Gimana kita bisa tahu ini valid dan tidak?
Itu tadi, Anda berdebat dengan dia, jadikan dia sebagai co-founder. Jadi misalnya kalau kalau misalnya Anda nih ya, berdua nih bikin perusahaan bareng. Anda tanya ke teman, teman Anda bilang apa? Langsung percaya nggak? Oh ya, oke. Yuk, kita bikin ini ya. Ayo bikin. Kayaknya kurang deh. Ya, ya, gampang makin kurang. Tapi yang terjadi apa? Berdebat, ngopi-ngopi. Nah, sambil kopi, sambil apa itu berdebat, segala macam, pastiin. Apalagi punya ego kan? Anda punya ego dengan kawan, nggak mau egonya kalah. Harus pakai ini. Itu lakukan hal yang sama itu dengan AI. Ini cara kita. Kenapa? Kalau Anda tidak critical thinking, jadikan AI sebagai just friend, akan akan kalah nantinya. Karena ini masih sifatnya digital kan. Setelah dari AI, Anda berhadapan dengan dunia nyata. Jadi ini. Nah nih, jadi AI itu mulai dari asisten, akhirnya jadi partner. Unggulannya besarnya. Berapa itu? Ada AI startup yang mengintegrasikan AI, ini tumbuhnya 3,2 kali lebih cepat. Jadi kalau dia mau fundraising 40% lebih efisien dengan bantuan si AI. Jadi kalau di Indonesia fundraisingnya, nah ini tantangannya, apakah kita modelnya di luar atau di Indonesia? Ini kan model AI kalau yang di luar negeri ada sistem fundraising. Nah, ketika Anda kasih ide, dia mungkin pakai model yang di luar negeri. Oh, di luar negeri kayak gini, kasih ide pitching kayak gini-gini gitu. Tapi ide model pitching di luar negeri bisa. Jadi nggak pas dengan kita. Disitulah Anda kasih konteks. Tidak bisa, Cak. Gitu kan. Pakai Cak. Gitu. Karena kasih ini personality. Di Jakarta ini kayak gini orangnya. Di daerah saya, kabupaten saya itu modelnya seperti ini. Nggak ada yang ngasih funding segala macam. Adanya sumber daya seperti ini, bla bla dan seterusnya. Nah, itulah konteks yang Anda harus berikan kepada ya. Nah, ini adalah tahapan. Makanya ketika Anda di generasi satu, AI sebagai tool membantu tugas otomatisasi, mungkin ini adalah generasi, kalau kalau di era sekarang, ini generasi berapa kira-kira? Di Anda sendiri, membantu co-writing gitu. Ini ada 3 generasi ya. Sebagai tool, sebagai asisten, mengambil keputusan, atau sebagai co-founder. Nah, kalau yang sekarang ini, oh udah keren ya, berdua. Sebagai asisten. Lumayan, tinggal satu step. Yang satu lagi kan tool membantu tugas otomatisasi tugas, apa, mengotomatisasi tugas. Ini keren juga sebetulnya. Berarti generasi 2, sebagai asisten. Nah, tinggal satu step sebagai co-founder. Oke. Dan kenapa kita butuh AI sebagai co-founder? Ya. Karena kecepatan. Jadi dia bisa sangat cepat untuk kita discuss. Skalanya, ya kalau seandainya kita nanti ini kalau dalam konteks ini bisa pelanggan ya, pelanggannya besar banyak, boro-boro mas, pelanggan ribuan dapat 100 saja udah mending ya dalam kondisi sekarang. Tetapi di sini skala di sini bisa jadi dalam skala datanya, ya, skala lokasinya, ya, itu nanti bisa memanfaatkan AI. Objektif, dia lebih objektif dibanding kawan kita. Kalau kawan kadang emosional. AI itu kamu hajar dimanapun itu dia masih oke. Dan dia tuh bagus bisa memantik ide. Ini karakter si AI itu, ya, yang cocok. Ini ada beberapa contoh. Oke, teori aja. Contohnya mana sih? Ada nggak contohnya? Ini ada aplikasi tapi udah jadi ya. Ya. Ini membantu Anda untuk membuat perusahaan atau apalah gitu startup yang bersisnya agent. Namanya Lindi. Bayangkan saya, Anda tidak harus pakai Lindi. Malah saya pikir bikin baru kayak Lindi. Karena Lindi itu dibuat oleh authornya dan dia jadikan AI sebagai co-founder juga dari ide dan lain-lain. Dan jadi di situ Cilindi. Kemudian Cilindi ini merupakan layanan berbayar. Jadi Anda harus login, bayar, kemudian dapetin layanan itu. Tapi layanan apa? Bisa membuat Anda jadi punya staff. Oke. Jadi misalnya Anda bikin perusahaan lah, startup, saya butuh sekretaris. Bisa pakai Lindi. Saya butuh tukang bagian keuangan, bikin proposal, bikin kerjaan ini itu. Bisa pakai Lindi. Dia ciptakan tool untuk membantu kita membuat perusahaan yang sudah ada AI-nya. Ada lagi ini, replik.
Replit itu ghostwriter. Membuat kode, vibe coding ada yang pernah dengar? Vibe coding. Jadi tren sekarang itu kalau kita coding dengan bantuan AI. Ada apa namanya Replit. Anda coding, di sampingnya tuh biasanya tuh pair programming. Pernah dengar ya? Pair programming, jurusan informatika. Ada nggak? Oh yang sana informatika. Ini dua, informatika. Oke, buat yang pernah coding itu ya. Itu kalau Anda buat coding, biasanya duduk dua ginian. Oke, biasanya ditugasin. Pokoknya kantor duduk berdua. Mereka berdiskusi. Jangan pacaran. Coding, itu maksudnya. Pair programming. Pair dalam programming ya, bukan pair. Tapi di luar ini pacaran nggak apa-apa. Jadi kayak pair programming. Nah, sekarang pair programming nggak dengan programmer, dengan AI. Itu replik itu misalnya. Jadi Anda coding sedikit, replik saya mau intinya kayak gini. AI yang akan buat coding. Kurang pas, usulin lagi. Ini coba dites, coba di. Jadi pair programming dengan si ini AI. Nah, kalau Anda bukan programmer, selain informatika apa bisa jadi? Biologi, biologi, perminyakan, geologi, perminyakan, geofisika, ya, geofisika. Banyak juga ya, kalau startup di perminyakan apa ya? Jadi bikin pengeboran minyak ya. Enggak, saya pernah bikin apa? Perusahaan. Kalau di dunia geologi, perminyakan itu ada sih nggak startupnya? Apa di bidang apa biasanya? Startup di bidang apa? Geologi, perminyakan. Kalau informatika kan banyak ya, bisa bikin perusahaan sendiri. Saingannya Pertamina, Pertamina. Di bensin. Oke. Saya belum kebayang kalau di dunia apa perminyakan coba dilihat itu ada namanya ngobrol aja lah sama si AI. Saya ingin bikin startup di bidang karena misalnya job market gara-gara gara-gara polosan itu jadi turun sahamnya dan dia nggak terima orang baru lagi misalnya nih ya. Ngobrol cuma sama AI. Saya mau bikin startup baru terkait dengan perminyakan dan saya punya kalian ini nih. Di Bojonegoro itu ada Exxon Mobil. Ya, ada Exxon Mobil. Kira-kira bidang apa yang bisa saya masukin? Gitu. Dia nanti akan ngasih beberapa macam ide. Apalagi tambahin. Misalnya Anda sudah tahu lokasi di mana itu. Misalnya di Bojonegoro saya kasih tahu. Kemarin saya sempat sempat cek di AI. Saya ingin bikin usaha eh, nanam jagung. Nanam jagung di Bojonegoro. Di mana lokasinya? Tolong cek data BPS, cek data ini dan lain-lain. Kita tahu logika berpikir, kita minta AI melakukannya, dia akan riset sendiri. Dan ketahuan ternyata di daerah-daerah ini cocok untuk nanam jagung. Nah, ini kalau misalnya untuk perminyakan, itu ada namanya supply chain kan. Jadi bukannya kita ngebor, tetapi untuk ngebor sendiri itu kan supply chain-nya banyak. Coba dilihat dunia terkait dengan biologi dan pertanian itu bisnisnya apa saja. Tapi kawan-kawan kita ternyata banyak. Mereka ada supplier ini, supplier itu, bantu itu, aktif di perusahaan. Nah, hal seperti ini kan bisa kita diskusi dengan si AI untuk dapetin itu. Nah, ini ada yang lain misalnya Copy AI, Jasper. Ini terlalu jurusan informatika ya. Harusnya saya dapat info pesertanya juga dari perminyakan. Saya kasih contoh gitu. Oke, jadi kalau AI sebagai co-founder, jurusannya apapun, bidangnya apapun, kalau ini kebetulan banyak terkait dengan di AI, ya, informatika. Jadi Anda bisa coba ngobrol dengan dia tadi dengan cara tadi. Cari ide, cari ide. Jadi bukan hanya kita jadi pegawai, tetapi menciptakan peluang baru. Tahu kenapa nggak? Saya tadi itu ngajak supaya jadi pengusaha. Kalau Anda jadi pegawai, ini karena saya sejak lulus dulu itu niatnya nggak mau kerja di perusahaan pas lulus, pengen bikin perusahaan sendiri. Kalau Anda jadi pegawai 9 to 5 kerja kan, dapat gaji ya. Selamanya kira-kira gaji Anda seberapa besar? Ya mentok segitu kan? Kalau Anda jadi pengusaha, gajinya berapa? Dapatnya berapa?
Itu bisa fluktuatif, bisa tinggi, bisa enggak, dan lain-lain. Tetapi potensi opportunity Anda bisa dapat jauh lebih besar. Itu lebih tinggi kalau Anda jadi pengusaha dibanding jadi pegawai. Nah, opportunity inilah yang saya pikir sangat penting. Apalagi di era sekarang, kalau saya lihat banyak sekali nyari pekerjaan kan susah. Ya, alhamdulillah kalau seandainya lulus langsung dapat. Tapi kalau nggak dapat, ini saya pikir solusinya. Coba lihat AI ini bisa jadi partner Anda, co-founder Anda untuk menciptakan. Bidangnya apapun bisa. Nah, peran Anda di mana nih? Ya kan, apakah semua selain AI? Enggak. Ada peran manusia. Nah, manusia ini punya peran. Dia menentukan apa? Karena si AI itu sebetulnya nggak punya purpose, itu nggak ada. Dia hanya program komputer, belum komputer. Makanya kita harus kasih tahu arah. Ini ya, kita ngomong sama AI. Saya pingin bikin usaha. Saya tahu ini sulit. Ini sekarang. Dan saya nggak ngerti sama sekali kaitannya dengan bisnis startup yang bisa dilakukan oleh teknik apa perminyakan, biologi, ya, biologi. Kalau jurusan apa? Oh, ini komputer semua ya. Ya, geologi di sini. Nah, geologi. Yang geologi dan lain-lain itu misalnya. Tapi saya pingin terlibat di sana. Saya pingin usaha sendiri. Kira-kira apa ini bidang-bidang yang bisa saya lakukan? Dia akan kasih opsi. Kasih kemudian latar belakang Anda. Kasih dengan data-data yang lain. Nah, opportunity-nya mana yang pas dengan saya? Itu namanya kasih dia konteks. Dia paham tentang Anda. Dan dari sekian banyak opportunity, Anda bisa lihat, oh kayak ini bisa. Itu yang menentukan direction. Mau arah, itu kita. AI itu hanya jawab saja. Makanya kita harus ajar dia, kasih feedback dia, ajak ngobrol dia gitu. Nah, menjaga etika, misalnya gitu. Saya ingin bisnisnya yang udah nggak peduli dengan etika. Wah, bisa gitu ya. Dia tentuin. Tapi saya ingin yang etis. Soalnya susah banget kok kalau kalau dapat pekerjaan harus pakai orang dalam ya. Orang dalam gimana caranya itu kan supaya bisa survive gitu. Terus membangun jejaring networking. Nanti kalau ada sudah keluar dari ChatGPT, turun di lapangan, bikin usaha, yang bikin network dengan orang real siapa? Anda sendiri, bukan AI. Bukan AI kemudian tiba-tiba ngubungin orang, itu pun enggak. Anda yang melakukan, ini peran manusianya. Kemudian membuat naratif. Nah ini menarik di dalam Anda buat usaha, ada namanya cerita. Ada orang bikin ya usaha saja deh gitu. Tapi begitu kadang semangatnya mati, semangatnya turun, dia jatuh. Tapi kalau ada punya story, saya mau bikin usaha itu. Kenapa? Karena saya ingin membantu sekian banyak orang di desa saya, di kota saya, misalnya kayak gitu, karena mereka kesulitan pekerjaan. Whatever lah itu kesan idealis. Tapi ada satu semangat story yang Anda punya. Itu membuat kemudian kayaknya worth it ya. Saya mati-matian bikin perusahaan ini. Ya. Jadi inilah peran manusia. Jadi kalau kita mau bangun, peran manusia itu ada di sini. Nah, ini masa depan. Jadi di era masa depan itu yang ada itu adalah ada co-founder itu mungkin udah nggak istilah co-founder itu nggak ada lagi dong. AI co-founder itu mungkin ya sampai kuliah sekarang. Berikutnya udah bukan lagi co-founder, Anda berkolaborasi dengan AI. AI jadi bagian dari proses pengambilan keputusan, cari ide, brainstorming, solving problem, menjual ide, dapetin perusahaan apa project dan lain-lain. Jadi kira-kira seperti itu sebenarnya. Nah, ini sebagai terakhir ya, kita mungkin kalau ada pertanyaan diskusi. Bagi generasi baru pendiri startup, ini yang bilang di Ben Torsel ini founder Ben Byte, dia punya startupnya simple, ada yang juga bikin makanan apa, baik apa gitu. Jadi the future startup founder is half human, half machine. Ada CTO dari uh, perusahaan yang ada di Cina, itu perusahaan apa itu Alibaba kalau nggak salah. CTO-nya dibilang AI itu sebagai second brain. Jadi first brain kita, second brain-nya AI. Kalau Anda ngerjain tugas,
dari Pak Zaki misalnya, semua diserahin ke AI, tolong buatin laporan, datanya ini jebret, jadi langsung copy paste pindahin ke Word. Berarti Anda pindahin brain Anda ke AI, nggak pakai mikir. There is no first brain, second brain. You have no brain karena sudah dipindah ke AI. Itu kalau kita nyerahin semuanya ke AI. Tapi kalau Anda jadikan AI sebagai co-author, co-founder, jadi ada half brain di Anda, half brain di AI. Nah, itu keren banget. Jadi Anda punya kecepatan yang sangat tinggi dalam merespon masalah, tapi Anda punya independensi dalam berpikir. Ini namanya AI sebagai co-founder, AI sebagai second brain. Okay? Jadi jangan salah, jangan jadikan AI, this is my brain. Apa-apa tergantung sama AI. Presentasi di depan udah bingung, nggak bisa mikir. Kenapa? Cek GPT dulu. Anak-anak sekarang itu, saya banyak ngobrol dengan guru-guru. Guru-guru itu komplain. Pak, ini anak-anak sekarang kalau suruh presentasi di depan, anak SD, itu udah deg-degan, khawatir, nggak percaya diri. Kalau dia nggak pegang HP-nya. Dan anak kecil itu udah apa? Udah main chat GPT. Jadi butuh apa tugas dikasihin itu. Jadi dia udah nggak punya brain, brainnya dikasihin ke AI. Anda jangan sampai seperti itu gitu. Makanya sejak awal saya istilahkan co-founder, co-author, first brain, second brain, supaya Anda tetap menggunakan brain Anda. Jadi mumpung ada yang masih kuliah atau masih masih jam perjalanan panjang, kasih tugas, jangan lupa menggunakan brain Anda ya. Jangan semua dikasih ke AI, karena itu half human, half brain. That's fine. Jadi AI itu bukan menggantikan manusia, dia itu cermin sebetulnya. Jadi, makanya kenapa kita dialog dengan AI, berdebat dengan AI. Saat itu saya khawatir anak saya itu dia menggunakan AI sebagai the brain, tapi ternyata enggak, prompt dia itu lebih panjang daripada output dari AI. Oh, saya udah tenang sendiri. Oh, dia udah benar nih. Dia berdebat dengan AI, sharing AI. Dia jadikan AI sebagai second brain. Oke, saya kira demikian sebagai pemantik, ya. Eh, sebagai kesimpulan bahwa kalau Anda punya niat nanti lulus bekerja, saya doakan cepat dapat pekerjaan. Eh, biasanya rata-rata 2 bulan. Jadi kalau ada 3 bulan setengah, enggak, itu udah bukan standarnya orang rata itu di tengah ya. Gitu. Tapi kalau Anda kemudian punya pikiran, saya nggak mau kerja 9 to 5. Saya ingin punya kebebasan, tetap saya kaya. Ini saya tanya anak saya itu, nanti kamu mau apa? Tapi pengen kaya ya, tapi nggak pengen repot-repot. Ini Gen Z sekarang gitu. Gen Z banget. Terus apa yang dipelajari? Dia belajar finance, finansial. Dia belajar informatika. Kali-kali. Nah, tapi dia belajar juga kalau mau kaya ya itu harus main saham. Bener nggak? Karena dia pada tahu. Zaman kita sampai sekarang saya belum main saham, nggak ngerti. Biasanya ngajarin ke mereka. Jadi trend, that's fine. Ada cara-cara financial literasi dan salah satunya adalah dengan investasi. Tapi untuk investasi kan harus punya duit juga kan. Nah, duit banyak itu kalau ada di pengusaha bisa cukup banyak. Kalau jatuh ya jatuh. Tapi itu pengalaman dibutuhkan. Apakah saya kemudian pernah langsung berhasil? Enggak, saya hampir di penjara. Pernah. Saya bikin startup pas awal di Belanda, saya kemudian disomasi, padahal sudah jadi bagus 4 tahun saya kembangin, keren banget. Orang di Indonesia pada suka. Saya disomasi oleh satu uh, perusahaan hukum, firma hukum. Kalau enggak saya di penjara. Oke, supaya nggak di penjara gimana? Ya udah, domain perusahaanmu saya minta kasih software yang kamu kembangkan, jika bakal downgrade itu, kamu install, kasih ke saya, install di server saya kasih, saya install. Kamu harus bekerja 2 tahun buat saya tanda tangan semua. Nah, jadi ada masa naik turun, jadi kalau kemudian lagi turun, alhamdulillah itu kesempatan untuk Anda belajar. Jadi kalau anak saya itu lagi jatuh banget, saya bilang, alhamdulillah, gitu kan. Bukannya saya kasihan. Nah, saya bilang, enggak, saya enggak kasihan. Syukur, alhamdulillah. Kamu penting itu. Jadi saking jatuhnya banget, dia stres itu akhirnya dia cerita,
Apa itu kalau di Captain Amerika itu ada siapa? Star Trek. Apa Star Trek? Iron Man. Iron Man. Iron Man itu lahir Tony Stark. Tony Stark itu muncul gara-gara apa sih dia di awalnya sama ini ya teroris ya. Ya, dia cerita, ya itu kalau si Tony Stark itu nggak ditangkap teroris, nggak jadi dia Iron Man. Oh betul tuh nah, makanya kamu jatuh seperti ini supaya jadi apa? Iron Man. Oh semangat dia kan? Saya kasih semangat lagi. Ini ya karbon dibakar. Kalau ditaruh di tempat bumi tekanan sangat tinggi, sangat panas, jadilah dia diamond. Semakin keras kamu di tempat, semakin jatuh ke bawah kamu itu, kamu menjadi diamond. Dan kalau kamu enak-enak di atas, jadi arang saja, panas. Makin semangat juga. Oh, oke, semangat ya. Oke, jadi kira-kira demikian. Kalau ada jatuh bangun, alhamdulillah, karena itu akan menjadi diamond. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas materinya yang sangat keren, Pak Ismail Fahmi. Ya, silakan teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Ismail atas pemaparan materinya. Perkenalkan, nama saya Kristita Shalomita Manitik dari Program Studi Teknik Geologi. Iya, geologi Pak. Ketika AI sudah bisa hadir menjadi co-founder, secara tidak langsung peran manusia di situ mulai tergantikan oleh kecerdasan buatan. Apabila seiring berkembangnya teknologi dan ketika kecerdasan buatan termasuk AI lebih canggih, itu mampu melakukan lebih banyak hal dan tidak menutup kemungkinan bahwa saat ini saja kecerdasan buatan atau AI sudah mampu untuk menggantikan peran manusia dalam beberapa pekerjaan. Pertanyaan saya, apakah hal ini menurut Bapak masih tetap menjadi keunggulan atau sebaliknya menjadi tantangan bagi ketersediaan lapangan kerja bagi manusia? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ketika AI makin berkembang, kemudian AI memakan lapangan pekerjaan, inilah realita yang kalian hadapi. Zaman saya dulu, begitu keluar itu lebih enak. Zaman saya. Begitu keluar di TV itu, saham bersih, Telkomsel, Telkom itu banyak. Tapi saya memilih nggak langganan, nggak daftar, karena saya ingin jadi pengusaha. Lama saya miskin gitu kan. Teman-teman saya udah di direktur, saya masih miskin. Masih kuliah di Belanda, segala macam. Nah, sekarang makin sulit lagi kalian kan? Konsultan, saya jadi konsultan. Tadi ada di CV saya kan. Konsultan di Webunama, itu perusahaan Belanda, Amsterdam, dibeli sama Prancis. Jadi pas lama saya di sana bolak-balik Amsterdam, Paris itu bolak-balik udah biasa. Itu setiap bulan kali. Konsultan itu makin berkurang. Orang ngapain butuh konsultan? Pakai ChatGPT kita, bisa kan? Bikin laporan, biasanya pakai konsultan dulu, nulis keren banget. Ya sekarang pakai ChatGPT, kasih aja data kerja di laporannya bagus. Makin berkurang. Ini bukan satu kelemahan, tapi realita. Realita zaman sekarang adalah peluang pekerjaan Anda banyak dimakan oleh AI. Ini realita yang sudah hadapi. Suka nggak suka, misalnya, oh saya nggak mau kayak gitu, nanti dimakan dia. AI udah makan. Sekarang bagaimana caranya Anda bisa survive di era sekarang? Oke, sekarang saya mau lihat apakah ini satu realita, satu situasi yang kemudian kita harus terima atau kita harus tolak. Ingat di era pertama, ketika belum ada mesin cetak, Anda pernah di perpustakaan atau museum di mana tulisannya itu pakai tulisan tangan? Zaman itu belum ada uh, mesin cetak namanya Gutenberg ya, yang jepret-jepret, project Gutenberg ya, mesin cetak. Jadi mesin cetak itu hurufnya satu-satu disusun ya kan, jepret-jepret. Tahunya kan di YouTube aja kan? Atau pernah lihat di museum? Belum pernah lihat juga ya. Pokoknya pernah tahu kan gitu. Tapi itu realita zaman dulu. Ketika sudah muncul mesin cetak, saat itu ilmu pengetahuan nyebar luar biasa. Yang dulunya pekerjaan
utama pada saat belum ada mesin adalah Anda menjadi penulis. Ini buku, jadi banyak, Anda tulis banyak. Pada saat itu, penulis buku kehilangan pekerjaannya. Berubah menjadi tukang susun huruf cetak. Oke? Setelah mesin cetak, muncul apa? Mesin ketik. Ada nggak sekarang itu di lamaran pekerjaan, syaratnya bisa mengetik 10 jari? Nggak pernah lihat kan? Itu realita yang saya hadapi waktu saya lulus. Zaman-zaman saya apa masih muda ya, sudah tua. Jadi zaman dulu itu ada persyaratan kalau kerja bisa mengetik 10 jari. Sehingga pada di SD, ya, di SMP, SMA, kami itu diajari mengetik 10 jari pakai mesin ketik. Dan setelah muncul mesin ketik, Gutenberg tadi udah mulai nggak ada kan? Diganti mesin ketik. Mesin ketiknya itu kalau mau perbanyak harus ada karbon gitu. Ditimpa 4 kali, berarti sekali ngetik sudah langsung 4 atau 5 kopi. Muncul kemudian komputer tahun 92. Ya, 92 mulai komputer. Mesin ketik mulai berkurang, ganti komputer. Dan pada saat saya main komputer, mulai komputer 92 ITB saya masuk. Ini ada hal yang lucu. ITB gitu loh. Ya harusnya teknologi. Tahun 92 pas saya awal masuk, kemudian ada tugas di laboratorium. Ada larangan buat dari asisten. Dilarang mengerjakan tugas dengan komputer. Kenapa? Takut saya mengcopy punya teman. Terus kemudian saya jadiin tugas saya. Jadi sejak pas era komputer, kita udah bisa copy-copy file kan? Nah, saat itu makanya ada larangan. Tidak boleh pakai komputer. Harus mesin. Ya kita nggak kalah pintar. Ada satu mahasiswa yang sangat pintar namanya, kita sebut namanya sebagai Casio. Casio kan kalkulator pintar. Jadi pintar kalkulator. Oke, Maestro Casio. Ya, dia ngerjain tugas pas saya dulu. Udah gantian aja, halaman pertama, kemudian lagi teman saya tuh. Jadi sama aja kita copy juga gitu. Itu tahun 92. Sekarang itu nggak ada kekhawatiran. Era komputer, kemudian era website, kemudian era sosial media, sekarang kita masuk era artificial intelligence. Di era artificial intelligence, pengetahuan Anda di copy sama AI. Dan bukan hanya file yang di copy, pekerjaan Anda di copy sama AI. Dan ini nggak bisa balik lagi. Ini akan terus seperti ini. Makanya kita perlu ide gimana caranya bisa keluar dari lubang jarum ini. Diskusi sama AI. Tapi supaya dia bisa menjawab permasalahan Anda yang spesifik permasalahan Anda di tempat Anda, di lokasi Anda, harus kasih konteks ke dia. Ini masalah saya, di tempat saya itu seperti ini kondisinya. Uh, saya ambil contoh ya, saya di Bojonegoro Kabupaten, ya. Yang kecil lah, Anda mungkin nggak pernah dengar tempat itu. Uh, Anggaran di sana, berarti kita udah mulai pinter kan? Kalau mau lihat, saya mau bisnis, mau kaya atau tidak, dilihat di satu kabupaten itu. Berapa uang yang berputar di situ, ya nggak? Jadi kalau orang perputaran uang nggak besar, dia mau jungkir balik ya segitu-gitu aja kan? Oke. Itu kalau level kabupaten. Saya bikin di desa saya, itu desa wisata. Investasi di sana dan lain-lain. Kalau saya mengandalkan desa wisata saya itu, yang hadir ada orang desa dan sekitarnya, berapa yang saya dapetin? Yang mentok-mentok adalah duit yang berputar di desa sekitar itu kan. Jadi kita harus tahu dengan data-data itu. Oke, bagaimana caranya? Misalnya ada stock dengan ide, ada bisnis stock dengan idenya. Kasih ke AI, ajak dia sebagai partner. Ini saya di suatu tempat, uang berputar segini saja. Potensi bisnisnya seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Kalau produk saya hanya berputar di sini, dapat cuma segini aja. Coba cari data desa-desa yang lain, kota-kota yang lain, kabupaten yang lain. Saya harus maju kemana nih jualannya, misalnya gitu. Ya, dengan data itu, dengan pertanyaan yang cerdas, dia akan kasih data. Oh ya, kamu bikin produk, kalau bisa jangan di situ aja. Jual di tempat lain, di tempat ini dia membutuhkan, bla bla dan seterusnya. Jadi dia melakukan riset dengan sangat cepat. Makanya di era AI ini, banyak opportunity itu hilang oleh AI. Tapi dengan adanya AI, dia membantu Anda lebih cepat memecahkan masalah. Apakah problemnya akan langsung solve? Tapi belum tentu. Itu ada alternatif satu, alternatif dua. Ketika nggak jalan, lempar lagi ke dia, kasih data lagi. Makin lama makin pintar. Jadi kalau dilihat, ini adalah opportunity. Anda nggak bisa lepas dari situasi di mana AI sudah memakan
banyak lapangan pekerjaan, harus cari solusi. Nanya teman, sama juga lagi kondisi sulit, sulit kan? Teman lagi kondisi sulit misalnya, lapangan pekerjaan juga nggak dapat. Tanya siapa dong? Ini maksud saya dengan co-founder. Anda berdebat dengan dia, tanya dengan dia, kasih data dengan dia gitu. Jadi bukannya kemudian kita diganti oleh AI, tapi kita jadikan AI sebagai partner kita. Tetap knowledge itu ada di sini dan kita minta dia memproses dengan cepat, kemudian kita proses lagi dan seterusnya. Kira-kira gitu ya. Oke, mudah-mudahan jelas. Bahkan ada tanya lagi. Yes. Oke, terima kasih Pak telah memberikan kesempatan. Perkenalan, nama saya Chandra Baum dengan jurusan Teknik Biologi 4. Saya ingin bertanya, AI, ya, gitu. AI ini kan termasuk robot dan tidak memiliki emosi. Apakah tepat untuk dijadikan sebagai partner kerja yang dimana notabene-nya kalau misalnya manusia, kita bisa bertukar ide dan memiliki emosi empati dari sesama manusia. Tetapi kalau dengan halnya robot, kita hanya memberikan data-data bagaimanapun kita sekarang yang ingin kita lakukan. Nah, menurut Bapak itu tepat nggak untuk dijadikan sebagai media partner? Oke, good question. Ada bicara mengangkat tangan. Ini soal emosi, soal psikologi, soal feeling ya kan. Sementara kalau kita manusia hidup kan perlu perlu itu juga kan gitu. Anda ingat contoh saya tadi, gimana ibu-ibu desa tadi? Ya, ibu-ibu desa tadi ketika dia minta tolong ngasih tahu ke tetangganya, malah dia dihina-hina. Dan kebanyakan seperti itu. Waktu itu saya tes, kalau ada tanya ke tetangga bahwa ada mau bikin usaha baru, apa jawabannya? Alah Pak, saya pernah ngelakuin kayak gitu. Saya malah dihina-hina. Rupamu, gitu kan, ngaca gitu. Bahkan manusia itu, dia punya emosi. Tapi karena punya emosi, kadang-kadang malah dia jadi negatif pada orang lain. Ada yang namanya kawan yang toksik di tempat kerja. Ini, ya benar ya? Kawan Anda mungkin juga ada yang toksik kali. Ya. Ada tugas kelompok bersama-sama, yang satu kerja, satu lagi. Nah, siapa? 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 Ada. Ada mode bos, ya. Ada mode ini, malah keselin. Harusnya kita bisa bertukar pikiran. Ada juga yang mode, ini orang maunya benar terus pendapatnya. Ketika kita ajak ngomong, kasih pendapat, marah-marah dia. Wah, gimana ya cara ngomong sama si Anu kayak gitu? Wah, muter-muter supaya dia nggak emosi, misalnya kayak gitu. Begitu dia ngomong langsung parah banget. Karena punya emosi, bahkan itu jadi masalah. Oke. Kemudian, apakah kemudian AI punya emosi? Emosi itu bisa dikuantifikasi. Ada namanya psikometrik, ada psikologi itu bisa dimetrikkan. Sentimen itu bisa tahu pasien itu sentimen positif, negatif, netral. Emosi, ada namanya Plutchik Wheel of Emotion. Emosi itu dibagi 8. Ya, ada joy, ada disgust, ada yang macam-macam gitu. AI bisa mengukur itu semua. Jadi dia bisa tahu, oh ini statement yang sifatnya disgusting. Ini statement yang kemudian joy dan lain-lain. Dan dia tahu, misalnya Anda pakai mode co-founder. Oke. Mode co-founder itu adalah ada emosinya tapi juga kritis. Macam gitu. Tapi kalau Anda nggak bisa terima kritik, nantilah saya pikir dia modenya pleasing, misalnya gitu. Tapi cerdas. AI bisa memilih kemudian kata-kata ketika ngobrol dengan Anda itu sesuai dengan emosi yang Anda inginkan. Oke. Kenapa dia bisa? Karena dia sudah mempelajari. Dia sebetulnya sudah meniru. Dengan matematika dia meniru kata-kata apa yang kira-kira bisa masuk ke emosi dia. Kalau misalnya Anda gayanya seperti ini, personality, ya dia bisa mengukur personality. Apalagi kalau maksudnya tanggal lahir. Misalnya tanggal lahir, jam lahir. Ada tahu namanya ini kemarin anak saya itu jurusan psikologi yang pertama. Dan tiba-tiba kemarin itu pas diskusi itu dia cerita ke saya tentang astrologi.
Ada yang tahu astrologi nggak? Tanggal lahir, jam, ya. Dan itu ada aplikasinya. Coba cari aja astrologi. Anda masukin tanggal lahir sama jam, ketahuan karakter Anda dan kemudian Anda itu lebih kuat di logika, kemudian di apa segala macam. Oke. AI belajar juga tentang itu. AI belajar tentang psikologi macam-macam. Jadi kalau dia tahu misalnya, tolong ya kamu jadi partner saya, co-founder, dan kamu tahu karakter saya, bisa mengimbangin saya. Dia lihat ini tanggal lahir saya, jam lahir. Kemudian dia pelajari saya secara astrologi dan segala macam. Gitu kan, gitu. Jadi dia akan bisa menjadi partner kita yang pas. Misalnya, Anda tipe orang yang nggak bisa dikritik, tapi tipe orang yang bisa masuk dengan cara yang lain. Sifat-sifat itu bukan kelemahan. Tetapi kita harus tahu, supaya kita tahu cara kita menghadapi orang dengan karakter tertentu. Anda punya istri nanti, karakternya seperti apa, bukan kelemahan itu. Tapi, oh istri saya tuh ngambekan. Gitu. Berarti caranya apa? Dia sukanya kalau dikasih bunga. Ya udah, tapi saya nggak suka ngasih bunga. But this is how it works, misalnya gitu kan. Ya Anda harus belajar, berusaha untuk kasih bunga, misalnya gitu. Nah, AI bisa melakukan itu. Jadi memang dia itu kalau dibilang tidak punya emosi, itu benar, karena mesin. Tapi AI itu bisa mimicking, namanya artificial intelligence. Dia punya intelijen, tapi buatan. Dia punya emosi, tapi artificial. Kira-kira gitu. Nah, contoh si ibu tadi, ibu desa tadi, malah dia itu bisa semangat dapat ide dan lebih potensial dia menjadi pengusaha ketika ngomong sama AI daripada ngomong sama tetangganya. Tetangganya malah jatuh-jatuhin dia. Nanti saya ingat tempat saya yang bikin di desa saya itu. Ini sebagai contoh ya. Bikin usaha, saya sewa 1 hektar, saya jadiin greenhouse, anggur dan melon. Siapa yang tahu buah melon? Pernah lihat pohonnya nggak? Nah, pohon melon cari itu di pohon melon, kebun melon itu. Satu pohon, satu pohon berapa buah isinya? Satu biasanya ya. Nah, itu potongan. Rata-rata satu pohon melon itu satu buah. Tapi kalau ada cari itu di Google, di YouTube, melon drone operate. Nanti ada bikin teknik melon. Satu pohon bisa 20 buah. Dan buahnya itu menggantung-gantung di atas bulat-bulat gitu. Jadi kalau ada selfie itu keren banget. Bukan di bawah. Oke, saya tanam seperti itu di desa saya. Pas awal-awal, apa yang terjadi di tetangga-tetangga? Ya, si anak-anak muda itu sekitar 30, mereka jadi pengelola. Saya workshopin pertama. Mereka bilang, ini pasti gagal, Pak. Jadi even human yang kata punya emosi, tapi emosi negatif kadang-kadang yang dia keluar pada saat berhubungan dengan kita. Itu. Malah jadinya kita kesel kan? Oh, kesel kayak sama, malah jadinya bukan bekerja, malah lagi ngerumpi dan lain-lain. Nah, tetapi disitulah karakter manusia yang beragam, punya karakter sifat dan lain-lain membuat dia menjadi kaya. Tapi mesin dia sebetulnya nggak punya. Tapi kalau kita minta dia menjadi partner kita yang punya karakter tertentu, dia bisa ngimbangin kita. Kira-kira gitu, Mas. Ya, jadi eh, lama-lama saya berpikir, kayaknya kan lebih enak ngomong sama AI. Ada nggak Anda yang nggak punya pacar kalau weekend ngobrol sama AI? Ya, nggak ngaku ya. Tolong dong buatin puisi. Rayu saya. Nggak ada yang pernah melakukan itu? Nggak ada? Coba kalau belum nggak ada, coba nanti weekend ya. Ini kok teman saya udah punya pacar di apel itu saya enggak ya. Coba deh ChatGPT kamu rayu saya. Wah, gitu. Waduh. Terus yang sama juga gitu. Cowoknya gimana saya rayu kawan saya. Ya. Jadi kira-kira demikian kita bisa bisa mainkan AI, dia bisa belajar dan lain-lain. Makin lama makin berkembang dan dia itu mengarah ke namanya AGI, Artificial General Intelligence. Ini masih proses panjang. AGI itu benar-benar AI udah kayak manusia aja. Gitu. Dan itu lebih mengerikan. Oke, ada pertanyaan lagi? Wah, jarang. Nah, sabar. Oke, selamat sore. Izin perkenalkan diri. Nama Arihan Pohan dengan NIM Wakil 151. Izin bertanya Pak,
jurusan teknik geologi, Pak. Nah, izin bertanya, untuk di era sekarang ini kan AI sudah banyak sekali digunakan sebagai partner oleh manusia. Nah, apabila namun ketika AI dijadikan partner di dunia kerja, nah, dan dia melakukan kita kita berdua ini melakukan kesalahan, cuma manusia yang bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi, Pak. Nah, sedangkan AI itu tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Nah, kalau kita punya partner manusia, kita melakukan kesalahan, kita bisa bertanggung jawab sama-sama. Nah, menurut apa pendapat Bapak? Apakah AI ke depannya itu harus memiliki bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan? Siwa. Good question. Oh, tangan. Ini topiknya tentang etika, etika AI. Jadi kita bicara soal ethics and responsibility, gitu. Nah, di dalam konteks itu selalu ya terkait dengan AI selalu siapa yang bertanggung jawab ya. Kalau AI-nya itu misalnya ada di mobil Tesla tahu ya, yang bisa dia jalan sendiri. Dia itu softwarenya diupdate, ada AI-nya, dan kemudian yang bertanggung jawab itu kalau bisa dibilang yang bertanggung jawab adalah server sentral, maka si Tesla itu yang bertanggung jawab. Ketika ada kesalahan dia kena, ya. Jadi siapa yang mengoperasikan itu dia tanggung jawab. Ada juga yang misalnya Tesla dibilang, oke ini bisa bisa FSD full self driving. Nah, tetapi apa yang harus dilakukan sama si manusianya? Mungkin ada syaratnya, tapi Anda harus tetap terjaga ya, gitu. Nanti belum really full dan tanggung jawab masih di Anda, bisa gitu. Nah, artinya ada term and condition, masih masuknya di situ term and condition. Bisa jadi Anda yang bertanggung jawab atau Tesla yang bertanggung jawab. Tapi suatu saat ketika ini udah full self driving, semua dia udah yakin semua case itu bisa dilakukan sama AI. Jadi kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Justru sudah ada yang tanggung jawab Teslanya, tanggung jawab Anda. Nah, itu terkait dengan mobil. AI yang ada di mobil kendaraan. Jadi tetap harus manusianya. Nggak tadi manusia yang mana? Nah, kaitannya kalau Anda yang menjadi operator dari AI, ya, itu yang bertanggung jawab siapa? Biasanya, betul, Anda yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena AI itu tergantung dua hal, konteks dan prompt. Ya. Ketika Anda tanya ke AI, sudah belum memberikan konteks yang pas? Saya dikasih rekomendasinya gini, bla bla bla. Ini baru tadi misalnya saya membuat analisis media sosial karena ada isu nasional dan ada output ini isinya rekomendasi dari AI. Kalau ini saya kirim ke klien dan klien menjalankan dan kemudian ternyata rekomendasinya nggak benar, nggak bagus. Siapa tanggung jawab? Analisa ya. Kenapa? AI ngasih rekomendasi karena tergantung dari konteks yang diberikan oleh si analis. Konteksnya apa? Data. Ini yang data percakapannya, ini data situasinya, itu dari segala data yang lengkap baru kemudian si AI bisa berpikir. Data konteks kalau kita nggak lengkap, jadi outputnya bisa nggak lengkap. Kemudian juga promptnya, gimana kita ngobrol, gimana instruksi yang kita berikan, itu berpengaruh. Siapa yang tanggung jawab? Ya kita. Karena memang si AI itu ada tool, alat, coworker, ya tetap kita yang tanggung jawab. Responsibility ada di kita. Gitu. Bisa nggak kita minta AI tanggung jawab? Ya udah, kamu tanggung jawab, saya nggak mau bayar lagi. Ya paling seperti itu kan. Tapi resiko yang ada terima. Nah, tapi ini menarik. Jadi pertanyaan ada kaitannya dengan AI responsibility. Bagaimana human and AI berinteraksi, sampai sebatas mana etikanya, sejauh mana Anda bisa play on that, dan lain seterusnya. AI 3 tahun yang lalu masih agak bodoh-bodoh gitu. Tapi sekarang dia levelnya sudah S1. Elon Musk, ya, ada XAI, dia itu punya berapa? 700 trainer, tutor untuk ngajarin AI. Jadi AI itu kenapa diajarin? Kalau kamu ditanyain diajak ngobrol langsung baca puisi kayak gini ya, kalau suruh bikin surat ini caranya. Jadi dia bisa pinter karena diajarin. Segala macam ilmu diajarin terus 700 orang pinter dia. Semua ilmu diajarin. Apa yang dilakukan Elon Musk habis itu? Ya lay off 700 orang. Gurunya dipecatin semua. Kemudian apa dilakukan?
Dia cari 1.500 orang yang S3, yang sudah lebih spesialis. Kenapa? Dia ingin AI-nya menjadi spesialis, pinter di bidang kedokteran, pinter di bidang biologi, pinter di bidang finansial. Pinternya bukan general, sangat pinter. Sehingga yang ngajarin harus level S3. Jadi makin lama makin pinter, makin pinter. Kira-kira demikian ya. Jadi ada responsibel, ikuti perkembangan AI. Oke, ya. Udah 3 pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Beri aplaus semua, guys. Yang sudah dengan kita perhatian. Pastinya kita kasih aplaus plus-plus untuk Bapak Ismail Fahmi sebagai narasumber kita hari ini ya, guys ya. Oke, ya. Jadi ada satu kutipan yang saya sangat suka dari materi Bapak, ya, yaitu AI bukan pengganti manusia. Jadi jangan khawatir, guys. AI adalah cermin kecerdasan kita. Jadikanlah AI partner, ya, co-founder yang membuat kita melampaui batas manusia biasa. Jadi kita manusia luar biasa ya, Pak ya, dengan bantuan AI. Ya, jadi udah ada 3 penanya tadi. Pertanyaan yang paling saya suka sebenarnya yang terakhir tadi. Jadi ini kalau kita menjadikan AI itu partner, terus kerjaan kita salah, pasti tanggung jawab cuma saya. AI ini nggak tanggung jawab. Jadi apapun itu tetap manusialah penanggung jawabnya ya Pak ya. Tapi tinggal manusia yang mana? Manusia pembuat AI-nya atau manusia yang pengguna AI-nya. Jadi gunakanlah AI dengan bijaksana. Oke ya. Mungkin Pak Zaki ada pertanyaan Pak? Oh iya, mau nanya. Boleh Pak kasih bonus. Satu. Kalau mau sama komputer, Hmm. kalau orangnya harus maju. Oke. Kira-kira oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabil Hafizudin Azizi dari jurusan Ilmu Komputer. Nah, saya ini mau nanya terkait tadi kan Bapak bilang AI itu bisa dijadikan co-founder ya. Nah, ketika kita memberikan data-data kita, tujuan perusahaan kita segala macam itu kan masuk ke database AI-nya tersebut. Nah, ketika misalnya ada pembobolan data gitu, ataupun di copy dari sama orang lain, sama perusahaan lain eh, lewat celah AI tersebut. Nah, itu kita apakah bisa kita tuntut dan jika udah dituntut pun eh, ide kita itu tetap udah copy gitu Pak. Kira-kira menurut Bapak itu eh, solusinya gimana Pak? Oke, baik, makasih. Ini nanti banget ya tentang AI. Jadi gimana proses datanya tersimpan dan lain. Jadi AI itu cara kerjanya adalah dia punya server di cloud. Ini kalau kita yang berbayar atau gratisan, ChatGPT, Gemini, terus apa lagi itu, Grok ya, Grok dan lain-lain, servernya di sana. Setiap kali Anda punya konteks, Anda data, pertanyaan pun itu disimpan sama mereka. Dan itu semua jadi bahan pertanyaan untuk mengetahui siapa kita. Oke? Dan ada pilihan misalnya eh, jangan di memorize. Jadi ketika kita upload kemudian dia lupa lagi. Tetapi masalahnya kita pengen dia jadi co-founder kan. Maksud dia amnesia gitu. Kan udah ngobrol kita 1 minggu. Kok jadi lupa gitu kamu kan? Ya gitu. Karena apa? Kita set di situ dia melupakan setiap kali obrolan kita. Dia akan jadi sangat aman karena setiap kali chatting kita kemudian dihapus chat itu. Tetapi jadi sangat tidak nyaman. Ya kan? Jadi ada di dalam dunia security keamanan data itu ada ini seperti apa tuh cuka jangkit. Yang satu security, yang satu lagi ini adalah kenyamanan. Anda nggak bisa mendapatkan security yang sangat tinggi dan nyaman tinggi itu nggak bisa. Jadi kalau security-nya sangat tinggi, nyamannya di bawah.
Kalau Anda sangat nyaman, security-nya turun. Itu udah hukum malam. Foto you contohnya. Foto you ini nyaman sekali. Nyaman tinggi. Tapi data Anda ada di sana, foto segala macam. Kalau nggak mau foto you, ya kembali zaman dulu. Sangat secure, nggak ada orang upload ke sana, tetapi nggak nyaman. Anda harus hafal tuh fotografernya siapa. Ya. Jadi ini pilihan. Oke, sekarang pilihannya. Anda bergerak ke perusahaan Anda, dan saya merasa data saya ini sangat private. Nggak boleh disimpan di sana. Saya nggak pingin even AI pun tahu. Nggak pingin semua orang perusahaan yang lain mencuri. Gitu. Atau ya di balik AI itu lama-lama kalau tahu perusahaan saya, jadi ide-ide saya dicuri sama di balik si ChatGPT tadi kan. Saya nggak mau itu. Ada opsi yang lain. Caranya adalah membuat AI sendiri. Nggak nyaman, tapi secure. Ada punya security yang tinggi kan? Nggak nyaman. Tidak nyamannya ada di mana? Anda beli server sendiri, install. Kamu udah pinter kan orang ilmu komputer kan? Install lama, install Gwen. Nah, ini bahasanya orang AI. Lama, tahu lama? Model AI. Jadi AI itu sebetulnya Anda bisa install sendiri di laptop. Di masa depan ini ada AI kayak gitu nanti lebih gampang, nanti di sini juga bisa diinstal, makin kecil. Jadi alat uh, apa itu prosesornya itu makin kecil, makin pintar, bisa dilakukan, pasang di HP nanti bisa. Nah, nanti bisa diinstal di situ. Nah, uh, semacam ini nanti kita bisa punya sendiri, nggak perlu lagi dikirim ke pusat. Apakah ada case yang seperti ini? Ada. Saya punya klien misalnya lembaga intelijen. Ini pura-pura ya. Kalau iya ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi data dia nggak boleh keluar, Mas. Oh ini ada data calon apa teroris gitu juga bla bla segala macam. Nggak boleh itu keluar, saya kirim ke ChatGPT. Atau mungkin klien saya itu dari pemerintahan, oh ini data keuangan segala macam. Nggak boleh itu. Caranya apa? Ya saya install sendiri servernya. Jadi selalu ada solusi. No worry. Anda sedikit tidak nyaman, tapi akan mendapatkan security. Kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Tadi last question ya dari teman kita Nabil. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita. Terima kasih adik-adik mahasiswa semuanya ya.